kegiatan sekarang boleh dipimpin sama satu orang terlebih dahulu untuk ya. Dari kata pasif. Siap. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita bahas pada bicara masing-masing. Doa Tuhan. Selesai. Siap. Risalah. Sebelum kita praktikum, boleh dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Jangan lupa untuk dashboardnya dikasihkan sampai atas, karena itu sebagian dari keselamatan kerja. Ibu akan absen dulu ya, karena kalau misalkan ibu bilang dan disebut namanya, boleh langsung angkat tangan kita hadir. Anindya Putri, Aulia Maharani, Ayudhya Ramadhani, Kardika, Karisa, Kristal, Devan, Elvira, Fajar, Jeki, Jessica, Jihan, Aisha, Kristi, Wisna, Muhammad Igus, Malika, ada info dalam masanya, Melani, Muhammad Azhar, Muhammad Irsyad, Muhammad Khalil Iman, Muhammad Nuzakiyatun, Muhammad Rafa, Natasha, Naila, Naila, Naisila, Nur Syifa, Ramdhani, Rizal, Riyanti, Salwa, Seiras, Wandi, Zahwa, Zelda. Jadi satu orang yang nggak hadir ya. Sebelum kita melaksanakan praktikum juga, untuk yang dasarnya masih belum dipakai secara benar, dipakai dulu. Yang produk-produknya dimasukkan ya. Sudah siap untuk belajar sekarang? Siap? Siap. Tadi sebelumnya sudah belajar tentang apa? Tadi belajar pelajaran tentang apa? Kalau misalkan sudah siap, biar menambah semangat, ibu ada games kecil-kecilan. Kalau baru kita nanti praktikum, tapi ibu biar teman-teman di sini semuanya semangat ya. Nih, kalau misalkan ibu bilang panjang, tangannya pendek, balikannya ya. Kalau misalkan ibu bilang pendek, tangannya panjang. Dua-duanya, oke? Bagi-bagi harus semangat dong. Ya bu. Semangat. Panjang, pendek, panjang pendek, pendek pendek panjang, panjang pendek panjang, panjang pendek panjang.
kesetimbangan kimia. Ada yang mau menyampaikan apa itu kesetimbangan kimia? Jadi buka-buka bukunya. Sudah tercatat materi yang kemarin kita pelajari? Coba ada yang mau menyampaikan apa itu kesetimbangan? Baik. Kesetimbangan kimia adalah keadaan ketika laju reaksi maju sama laju reaksi terbalik dalam sistem reaksi kimia yang Ciri tandanya seharusnya OPT itu apa? Ciri tandanya setimbang itu gimana? Warnanya bolak-balik itu menandakan setimbang. Apa yang setimbangnya? Reaksi atau atau kesetimbangan V atau R? Laju reaksi. Berarti yang sama itu antara laju reaksi ke arah kanan atau produk sama besarnya dengan reaksi ke arah kiri atau arah kanan. Nah sekarang kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah kalau misalkan ada dalam suatu kesetimbangan, misal kita melihat ini, kemarin kita sudah belajar online. Tugas-tugas yang didapatkan banyak. Kalian merasa jenuh? Merasa stres? Sama halnya dengan senyawa ataupun kesetimbangan di sini. Kalau misalkan dia ditaruh perubahan ataupun stres tersebut, dia tuh bakalan kembali ke semulanya. Kalian dengan cara gimana kalian biar gak stres? Kalau misalkan udah numpukin tugas-tugasnya, biar kalian kembali lagi kapan lagi terus apa yang kalian sukainya? Apapun ada lagi? Makan. Kembali lagi nyaman gak? Kembali lagi ya. Nah sesuai dengan kesetimbangan kimia, kalau misalkan dalam satu kesetimbangan kimia dia diberikan perlakuan ataupun menambahkan sesuatu, dia tuh akan mengalami stres juga, tapi dia bakalan kembali lagi ke semulanya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan tersebut. Gimana cara belajar kita mengenai gangguan-gangguan tersebut? Ada beberapa faktornya, yaitu ada konsentrasi, suhu, ada yang lagi? Mulai kembali itu maksudnya kemana? Ada reaksi. Jadi kita belajar tentang kimia. Berarti tadi ada pengaruh ataupun penambahannya itu dari konsentrasi. Kemudian volume. Ada lagi? Suhu. Terus ada lagi? Semalam sudah dibaca terlebih dahulu materi sekarang.
bersaudara. Dan itu kan itu tuh berarti ada pengaruh suku juga. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, untuk itu kita akan uji coba praktikumnya biar kalian lebih paham, biar kalian lebih tahu bagaimana pengaruh dari berbagai gangguan ketika disimpan ataupun diberikan ke dalam suatu skema. Semuanya sudah dapat apa PDF? Sudah. Boleh dibuka halaman pertama. Dan halaman berikutnya. Oke. Ada yang mau bantu ibu untuk membacakan tujuan percobaan sekarang? Boleh? Tujuan hari ini adalah kami mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Adalah pergeseran keseimbangan. Kemudian selanjutnya setelah tujuan ada apa lagi? Indikator capaian pembelajaran. Mau belajar? Ya. Yang lain dengar nggak? Coba suaranya dikeluarkan. Percobaan dengan teori berdasarkan prinsip proyeksi kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh konsentrasi, volume, dan suhu terhadap pergeseran keseimbangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan betapa keseimbangan dari praktik yang dilakukan. Tadi sudah disampaikan mengenai tujuan pembelajaran dan juga kesempatan pembelajaran sekarang. Kita akan melakukan percobaan di dekat kanan semuanya sudah ada sudah. Sebelum kita melaksanakan praktikumnya, coba dibuka HPD-nya. Di halaman kedua itu ada identifikasi masalah atau orientasi dari sini suatu masalah. Ibu kasih waktu 1 menit buat kalian baca terlebih dahulu mengenai permasalahannya. Sudah membaca mengenai orientasi masalahnya? Sudah? Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan wacana yang tadi dibaca, tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya 2 atau 3. Tulis dalam bedanya Kita sepakati dulu ya. Untuk pertanyaannya dibuat 3 aja. Hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari keseimbangan ini. Jadi
Kalau sudah ada pertanyaan, boleh masuk ke selanjutnya. Itu ada hipotesis di jawaban sementara. Jawaban sementaranya dijawab dari Kita jawabannya nama di sini biar kelihatan kali ada. Kalau misalnya
Coba perhatikan ke sini semuanya. Untuk pasangan reaksinya, kamu satu berarti apa aja dari siawanya? Ada dua saya cukup tulisnya kalian cek sama saya tiga. Karena kan ada itu kan untuk belajar sifatnya. Jadi dia gak akan terlalu berpengaruh tuh bersama reaksi. Itu yang pertama. Bagi nanti hasil akhirnya apa? Rumus kimianya. Ketika FC yang 3 ditambah HCl. Nih, benar. Semisal hasil bracketnya FFSCS 3 kali. Itu berarti tabung pertama. Ketika ditambahin tabung kedua, ditambahin apa? Ditambahin konsentrasi siapa? Konsentrasi di HCl. Berarti yang tadi pertemuan yang tadi ditambahin ke HCl. Coba sama. Ya, tambahin kayak gimana? Sama reaksinya. Kemudian yang ketiga, produk yang tak besar ditambahin juga FeCl3. Ya, reaksi bola baliknya gini. Tabung kelima juga. Apa? Ada yang mau menyimpulkan tadi perubahan warna dari pengamatannya dulu aja. Ada yang mau pengamatannya? Coba ibu pilih kelompok yang besar. Pengamatannya seperti apa? Yang tadi kalian amati. Ya, pengamatannya seperti apa? Yang tabung satu, gimana? Tabung kedua juga. Bagiannya jadi lebih pekat atau lebih mudah dari jauh lebih pekat dari tabung satu. Coba yang lain sama. Lanjut di tabung ketiga. Tabung ketiga ditambahin apa? Warnanya lebih pekat dari satu. Dari satu ada dua. Yang empat itu ditambah ayatnya ditambah 5 miliar. Warnanya jadi kemudian
jelaskan tadi kamu pertama tadi ada penambahan apa aja? Ada CN dan juga ada jalan. Jangan lupa kalau misalkan mau penyekarapan itu lihat koefisiennya, jumlahnya harus sama. Ya tadi pelajaran kelasnya. Ini di dalam bukunya harus apa saja? KSCN-nya. Jadi kan di sini ada KSCN. Lihat KSCN yang di kiri, kalanya itu ada satu. Dalam ada di kanan, kalanya ada. Jangan lupa penyekarapan juga harus diingat. Dia tidak ada. Jadi kalau misalnya KSCN ditambah dengan dia, hasil akhirnya kalanya apa? SCN 3 kali. Dia masanya sebagai bos. Kalau misalkan gabung kedua, berarti SCN 3 kali. Ambilnya sebelah sini aja. Karena dia sudah sini produkan. Dia masanya apa? Bos. Reaksi bola tadi. Terus dirapikan, terus dikasih kembali, ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan AS. Berapa kali nasi? Ditambahkan AS. Dia melakukan nasi berapa? Warnanya dipakar dari satu satu ke dua. Ketika MTS yang 3 ditambahkan SC, dia akan menghasilkan apa? Ada tahu? Dia menghasilkan tiga sebagai rapor ditambah dengan ada yang ingin tahu maksud reaksi organ ini gimana? Ya, dari persamaan ketika MTSCN 3 kali ditambah SCN, dia menghasilkan MTSCN 3 kali ditambah SCN juga. Kalau misalnya ini ditambah lagi, dia menghasilkan itu juga. Maka jawabannya menjadi lebih. Berarti pergeseran keseimbangannya kemana? Ini pergeseran keseimbangannya pada ya. Untuk FS yang 3, dia juga sama. Warnanya lebih pekat lebih kuning. Yang ditambah FS yang 3, warnanya pekat lebih kuning. Jadi jadi kesimpulan dari itu tujuan sistem kesetimbangan akan bergeser untuk melakukan gabungan penambahan konsentrasi reaktan FCl3 KSN KSCN bergeser ke kanan untuk produk FCN 2+ menjadikan warna lebih pekat berdasarkan kesetimbangan ini warna lebih mudah mengular. Dan di akhir kita ada tes terlebih dahulu. Tes soalnya cukup 5 soalnya, boleh dikerjakan secara individu. Untuk tugas kelompoknya itu di AKP. Nanti ibu coba sekarang ibu sebar linknya ataupun pekerjaannya, boleh nanti dibuka di handphonenya masing-masing. Boleh dibuka di handphonenya. Udah selesai pengisiannya? Gimana hasilnya, memuaskan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.